Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat inspirasi muslim? Semoga kamu diberikan keberkahan ya di hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang di manakah wanita-wanita barokah itu, part kedua. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dulu dan nyalain notifikasinya agar kami lebih kuat dan semangat membuat konten setiap harinya. Dan jangan lupa like, comment, and share ya. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana keluarga yang sakinah itu? Allahu a'lam. Namun hadis berikut ini mudah-mudahan dapat memahamkan kita sebagian di antara tanda-tandanya. 3 kunci kebahagiaan seorang laki-laki, kata Rasulullah SAW, menunjukkan adalah istri soleha yang jika dipandang membuatmu semakin sayang, dan jika kamu pergi membuatmu merasa aman. Dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan hartamu, kendaraan yang baik yang bisa mengantar kamu kemana kamu pergi, dan rumah yang damai yang penuh kasih sayang. 3 perkara yang membuatnya sengsara adalah istri yang tidak membuatmu bahagia, jika dipandang tidak bisa menjaga lidahnya, juga tidak membuatmu merasa aman jika kamu pergi karena tidak bisa menjaga kehormatan diri dan hartamu, kendaraan rusak yang jika dipakai hanya membuatmu lelah, namun jika kamu tinggalkan tidak bisa mengantarmu pergi, dan rumah yang sempit yang tidak kamu temukan kedamaian di dalamnya. Akan lebih sempurna ketakwaan seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, jika ia mempunyai istri soleha, jika diperintah suaminya ia patuh, jika dipandang membuat suaminya merasa senang, jika suaminya pergi ia akan menjaga dirinya dan harta suaminya. Tetapi tidak semua pernikahan mendapat barokah. Ada kalanya indahnya pernikahan segera kering setelah masa pengantin baru berlalu. Setahun belum berlalu, tetapi rumah tangga sudah dipenuhi oleh rasa jemu. Ada belum lagi 1, malah istri baru menjalani kehamilan pertama, tetapi hubungan keduanya justru semakin kaku, bahkan lebih kaku dibanding malam pertama, saat keduanya masih belum begitu kenal. Apa yang menyebabkan pernikahan tidak barokah? Allahu a'lam bishawab. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ia menjadikan pernikahan kita semua dibarokahi dan diridhoinya. Dengan demikian, pernikahan semakin mendekatkan kita kepadanya, bukan justru mendatangkan kekecewaan yang membuat kita sulit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi alangkah sulitnya mensyukuri sekian banyak karunia-Nya kalau hati penuh kekecewaan. Ada pernikahan yang penuh barokah, ada pernikahan yang sedikit barokahnya, dan yang paling menakutkan adalah pernikahan yang tidak akan pernah ada kebarokahan di dalamnya. Pernikahan bagaimanakah yang tidak akan pernah ada kebarokahan di dalamnya? Rasulullah SAW menunjukkan, barang siapa yang menikahkan putrinya karena silau akan kekayaan laki-laki itu, meskipun buruk agama dan akhlaknya, maka tidak akan pernah pernikahan itu akan dibarokahinya. Sebagian pernikahan kurang barokah karena niatnya yang tidak tepat. Sebagian disebabkan oleh berbagai hal selama proses berlangsung. Sebagian dipengaruhi oleh pelaksanaan pernikahan. Sebagian disebabkan akhlak setelah menikah. Tetapi perubahan akhlak setelah menikah banyak disebabkan oleh niat orang yang menikah dan yang menikahkan. Karena itu, ajaklah orang tua berbicara. Pernikahan yang barokah insya Allah justru menjadikan akhlak keduanya semakin baik. Bila sebelumnya masih kurang sesuai dengan keutamaan akhlak, insya Allah setelah menikah mereka menjadi baik akhlaknya. Ini berdasarkan hadis Nabi, kawinkanlah atau zawwaju orang-orang yang masih sendirian di antara kamu. Sesungguhnya Allah akan memperbaiki akhlak mereka, meluaskan rezeki mereka, dan menambah keluhuran mereka. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, termasuk dari keberuntungan perempuan adalah mudah lamarannya, ringan mas kawinnya, dan subur rahimnya. Hadis riwayat Ahmad. Sabda Rasulullah SAW, wanita yang paling agung kebarokahannya adalah yang paling ringan maharnya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, Al-Baiki dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW juga mengingatkan, seorang wanita yang penuh barokah dan mendapat anugerah Allah Subhanahu wa taala adalah yang maharnya murah, mudah menikahinya, dan akhlaknya baik.
Namun sebaliknya, wanita yang celaka adalah yang mahal maharnya, sulit menikahinya, dan buruk akhlaknya. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menikahi wanita karena kedudukannya, Allah hanya akan menebahinya kehinaan. Yang menikahinya karena kekayaan, Allah hanya akan memberinya kefakiran. Yang menikahinya karena nama besar keturunannya, Allah justru akan menambahinya kerendahan. Namun laki-laki yang menikahi wanita hanya karena menjaga pandangan mata dan memelihara nafsunya atau untuk mempererat hubungan kasih sayang atau silaturahim, maka Allah akan memberkahi laki-laki itu dan memberi keberkahan yang sama pada wanita itu sepanjang ikatan pernikahannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.